selamat malam. Kita jumpa kembali di satu acara yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Jangan Lupa Selasa. Itu mengingatkan kita bahwa hari ini adalah hari Selasa, seperti itu. Dan pada malam hari ini, kita semuanya akan berdiskusi bersama-sama di bawah topik pergi pagi, pulang pagi, gitu ya, kritik Herbert Marcuse pada masyarakat kapitalisme lanjut, yang akan dibawakan sebagai narasumber, yaitu teman kita semua, Aldrich Antonio, yang adalah mahasiswa dari S3 dari STF Driarkara. Dan juga saya akan membacakan sedikit kisi-kisi dari pemaparan pada malam hari ini. Herbert Marcuse adalah seseorang yang identik dengan Woodstock, hippie, dan juga gerakan radikal mahasiswa tahun 60-an. Pada masa itu, ia sangat terkenal sehingga statusnya lebih mirip seorang selebgram yoga ketimbang seorang filsuf. Diskusi kali ini kita akan membahas keunikan pandangan Marcuse yang memadukan estetika, sosialisme, dan juga psikoanalisa Freud ke dalam kritik kerasnya terhadap masyarakat industri lanjut. Menurut Marcuse, masyarakat ini menciptakan kondisi represif yang nyaman. Represif tapi nyaman, gitu ya. Nanti kita akan mendengarkan langsung apa sih maksudnya, gitu ya. Sehingga masyarakat terbuai tidur dan tidak lagi berpikir kritis. Alih-alih ingin mengubah struktur represif tersebut, ya lebih baik kita ikuti saja, gitu ya. Toh sekarang masih bisa hidup hanya dengan membayar cicilan rumah, cicilan motor, cicilan handphone, dan lain sebagainya. Dan kita akan melihat bahwa Senin harga akan segera naik, seperti itu. Dengan dasar pemikiran Marcuse ini, kita akan melihat relevansi dan tantangan pemikirannya pada dunia di mana globalisasi kapitalisme sudah tak terbendung dan dipersenjatai dengan teknologi. Hampir semua sendi kehidupan kita diteknologikan, dibanalkan, dan diuangkan secara masif dan terstruktur. Terakhir, kita akan merefleksikan dan berpikir kritis mengenai kondisi tersebut dan juga termasuk aplikasi yang terdapat di handphone kita. Jadi teknologi, kapitalisme, dan lain sebagainya itu menjadi, Marcuse sendiri itu menjadi keyword pada malam hari ini. Sebentar saya akan memperkenalkan Aldrich terlebih dahulu. Aldrich Antonio memiliki latar belakang pendidikan di teknik informatika dan juga manajemen sebelum menempuh pendidikannya di S3 Filsafat di Driarkara. Awalnya Aldrich ini ingin memulai karir sebagai DJ. Tapi sejak 2008 bekerja di industri finansial. Saat ini ia bekerja sebagai direktur di salah satu konsultasi risiko finansial Big Four di Jakarta. Ia juga sedang menyelesaikan disertasinya tentang Herbert Marcuse yang akan dibawakan, khususnya mengenai sisi estetika dari Herbert Marcuse, tepatnya adalah tentang jazz dan juga seni pembebasan. Teman-teman, mari kita sambut bersama Aldrich Antonio. Silakan, Bung Aldrich. Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Kris. Salam kenal teman-teman sekalian. Mas boleh saya ini di screen share? Share screen ya. Iya. Iya, mungkin topik malam ini adalah tentang Herbert Marcuse. Jadi ada sebenarnya pengalaman Herbert Marcuse ini ada mungkin dapat dibilang semacam pengalaman pribadi juga. Jadi karena dulunya itu waktu masuk STF ditanya Romo Sastro gitu. Kamu mau nulis tentang apa gitu. Nah, waktu itu kan kepikiran tentang Marx gitu karena ada pemikiran Marx yang menurut saya menarik tentang alienasi dan keterasingan. Cuma Romo Sastro langsung melotot gitu. Lah emang ada yang mau kamu bisa tulis lagi tentang dia gitu. Nah, akhirnya setelah itu saya terpaksa untuk memikirkan lagi apa sih yang bisa digali lagi dari penulisnya Marx gitu. Katanya soal kalau dari Marx kejauhan. Nah, judul maaf teman-teman bisa lihat kan ya screen ini ya presentasinya. Nah, judul untuk presentasi malam ini adalah tentang pergi pagi pulang pagi, kritik Herbert Marcuse pada masyarakat kapitalisme lanjut. Nah, di sini mungkin kita ngobrol santai aja, nggak usah terlalu formal, karena sebenarnya pemikiran Marcuse ini adalah pemikiran yang dapat dikatakan mengena dengan realitas kita sehari-hari. Kalau kita ngomongin tentang ya yang terlalu rumit kayak misalnya Derrida gitu, itu kan bahasanya sulit. Tapi kalau Marcuse itu mungkin dapat dikatakan dari semua penulis masa Frankfurt ini yang paling mudah gitu. Dan bukunya juga nggak setebal Adorno misalnya. Nah, kita langsung mulai dengan misalnya ada pertanyaan pembuka gitu. Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan tanyakan Marcuse juga. Apakah Anda puas dengan pekerjaan Anda?
Terus apa sih sebenarnya arti pekerjaan bagi Anda gitu? Kita pergi pagi-pagi gitu ya. Ada yang rumahnya jauh, jam 5 udah ke kantor. Karena saya kerja di industri finansial, ada yang pulang jam 9 malam gitu. Nah, kemudian ada lagi tentang pernah galau nggak sih soal kerjaan kita? Kenapa kenapa sih saya harus kerja kayak gini? Kerja sampai pulang malam, lembur dan sekalian gitu. Terus kemudian ada yang tahu dengan sekuens angka ini nggak? 11, 22, 33, 44, 55, 66. Sampai nanti ada 12. Nah, kemudian apa sih singkatan PPKM? Ada yang tahu? Karena kalau kita udah terbiasa ngomong PPKM, kita tuh lupa singkatannya apa gitu. Nah, ini persis adalah kritik Marcuse juga terhadap masyarakat industri maju gitu. Kemudian, yang terakhir adalah kita akan ngomong tentang teknologi juga, khususnya tentang cryptocurrency dan NFT. Tapi tenang aja Bapak Ibu, saya tidak ngomongin tentang bagaimana cara berinvestasi yang baik, tapi sebenarnya lebih ke arah refleksi filsafat apa yang bisa kita dapatkan dari perkembangan cryptocurrency dan NFT. Nah, oke, mungkin kita lanjut aja ke agenda paparan. Nah, ini Herbert Marcuse. Mungkin kalau kita lihat agak mirip Romo Magnis gitu ya, lahirnya juga sama-sama di Jerman. Nah, di sini ini adalah contoh cryptocurrency, maaf, ini NFT. Jadi ada orang iseng bikin maps tapi pakai kostum Mario Bros. Ini juga maps tapi dengan kostum Batman. Nah, tapi apa sih yang akan kita bahas pada malam hari ini? Pertama adalah kita akan bahas tentang pemikiran Herbert Marcuse. Latar belakangnya seperti apa, terus tentang timeline publikasi dan kondisi sosial politik. Ini penting karena pemikiran Marcuse sendiri agak berubah mengenai khususnya saat zaman itu berubah. Kita kenal Marcuse juga dengan tokoh New Left, jadi sebenarnya ada titik di mana dia itu mendukung New Left, tapi begitu New Left itu gagal, dia terpaksa mundur gitu. Nah, kita akan lihat secara singkat seperti apa sih pemikiran dia terkait dengan kondisi sosial politik pada saat itu. Karya-karya utamanya di sini tentunya tidak semua ditulis di sini, tapi ada karya-karya utama yang kita lihat. Terus ada tema dan garis besar pemikiran. Kita akan mulai dengan topik pertama dari Marcuse, yaitu adalah seni dan hidup keseharian. Ini sebenarnya tegangan yang tadi sempat dibilang oleh Chris. Waktu mulai mau kerja gitu, saya mikirnya, mendingan daripada kerja kantoran yang membosankan, kayaknya anak kan juga jadi musisi deh gitu. Mau jadi DJ, pemain saksofon, atau pemain bass gitu misalnya. Tapi toh kenyataan kadang-kadang hidup idealisme seni itu selalu bertabrakan dengan tuntutan dari hidup keseharian. Kalau jadi musisi ntar makannya apa ya? Nah, hal-hal seperti itu. Topik ini juga dibahas Marcus ya sebenarnya. Kemudian kita akan masuk dalam represi dalam masyarakat. Ini dibahas tentang Eros and Civilization. Kemudian ada kritik terhadap masyarakat industri maju. Ya, karya yang terkenal adalah One Dimensional Man. Kita akan masuk ke terakhir adalah tentang Marcuse, seni dan pembebasan. Maksudnya adalah Marcuse itu menganggap, mungkin bukan cuma Marcuse, tapi tokoh-tokoh masa Frankfurt itu merasa seni sebagai sarana pembebasan manusia. Nah, kita akan melihat bagaimana pemikiran tersebut ada di Marcuse. Berikutnya adalah tentang kondisi kapitalisme yang berbasis teknologi. Kita kenal dengan istilah streaming gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini punya account Netflix atau Spotify, Apple Music, streaming teknologi. Kemudian ada juga subscription. Tadi langganan subscription itu apa aja sih? Banyak banget. Sampai-sampai Microsoft Office juga sekarang subscription kan. Kemudian kita akan bahas juga apa kaitan streaming dengan cryptocurrency, kemudian juga non-fungible token, NFT. Kita kenal di sini dengan nama Gozali kan, Bapak Ibu ya. Terkenal, tapi sebenarnya sebelum Gozali juga banyak. Nah, terakhir kita akan bahas tentang ringkasan dan evaluasi tentang pemikiran Marcuse maupun tentang NFT ini. Oke, setelah itu mungkin kita ada tanya jawab. Oke, kita akan langsung masuk topiknya. Nah, Marcuse sendiri lahir di Berlin 19 Juli 1898. Dia tumbuh dalam keluarga kelas menengah yang terintegrasi dengan baik dalam masyarakat Jerman. Andrew Weinberg itu pernah mengatakan, Andrew Weinberg itu muridnya Marcuse, jadi dia sempat bilang, waktu kecil Marcuse sering dengar begini, Fräulein, sahabat. Jadi seakan-akan orang-orang di Jerman itu antara Yahudi dan Jerman saat Marcuse hidup itu lumayan terintegrasi. Tapi tentunya sebagaimana kita tahu pada saat Perang Dunia Kedua muncul konflik antara Yahudi dengan orang-orang Jerman. Nah, waktu Perang Dunia Pertama dia ikut wajib militer. Tapi karena matanya nggak baik, dia nggak ikut perang. Ada yang menulis dia itu cuma jadi penjaga kandang kuda gitu di Jerman. Dia belajar literatur Jerman dengan minor di filsafat dan ekonomi politik. Kemudian dia tertarik dengan pemikiran Marx. Dia juga tertarik dengan Heidegger
Dia habis baca Saint Onside gitu ya, Being and Time, dia meneruskan habilitasi bersama Heidegger. Cuma eh, tahun 41, kalau nggak salah dia itu pada saat Heidegger itu mulai masuk ke Nazi, dia memutuskan hubungan dengan Heidegger dan menghentikan hubungan itu. Dia bergabung dengan Institute of Social Research di Frankfurt bersama dengan Adorno, Horkheimer juga, dan saat Perang Dunia Kedua bekerja untuk OSS yang nantinya akan jadi CIA. Setelah itu menjadi profesor di beberapa universitas di Amerika Serikat. Nah, ini timeline pemikiran Marcuse ya. 1898 lahir, 1916 jadi tentara, dia bergabung dengan Partai Sosial Demokrat. Sebenarnya di sini ada hal menarik, karena waktu dia bergabung dengan Partai Sosial Demokrat, itu juga ada revolusi di Jerman pada saat Perang Dunia itu. Dan dia memihak kelompok yang namanya Spartacus Faction gitu. Nah, Spartacus Faction ini ternyata akhirnya ditumpas juga oleh di Jerman gitu. Dan dia merasa kecewa sekali. Tapi pengalaman dia di Partai Sosial Demokrat dan di Spartacus ini, walaupun dia bukan anggota Spartacus Faction ya, itu membuat dia dapat dikatakan memiliki semangat politis gitu. Dan dia melanjutkan pendidikannya dengan mempelajari Der Deutsche Künstlerroman yang artinya adalah tentang The German Artist Novel. Nanti kita akan bahas apa itu German Artist Novel, tapi secara singkat dia mempelajari bagaimana di sebuah genre sastra, yaitu artist novel, itu berkembang di Jerman. Nah, kemudian dia di 1907 habilitasi dengan Heidegger di Freiburg, kemudian berhenti di 1932, terus Institute Social Research 1932 juga kabur ke Amerika. Nah, Hitler mulai berkuasa dan bergabung dengan Nazi. 1942 bekerja untuk OSS, Cikal Bakal CIA, dan Perang Dunia Kedua. 1955 muncul publikasi yang cukup terkenal, Eros and Civilization, A Philosophical Inquiry to Freud, karena ini adalah sebuah usaha dari Marcuse untuk mendapatkan yang disebutnya dengan pencarian manusia konkret. Karena menurut dia, filsafat Marx itu manusianya nggak konkret, karena cuma hanya ingin revolusi-revolusi saja gitu. Dan ada pengaruh Heidegger juga, tapi menurut dia Heidegger juga kurang konkret gitu. Karena dia kecewa karena Heidegger itu, apalagi Heidegger akhir, dia akan memasrahkan diri kepada Sein yang dicoret gitu misalnya. Padahal yang diinginkan adalah adanya individualitas atau subjektivitas manusia. Nah, yang karya paling sering dibaca adalah One Dimensional Man. Ini adalah kritik tentang masyarakat kapitalis lanjut. Kemudian pada tahun 69 ia menerbitkan buku yaitu Essay on Liberation. Ini tentang bagaimana cara-cara melakukan pembebasan manusia gitu. Nah, pada saat 69 itu ada revolusi mahasiswa global. Ada yang di Paris, ada yang di Italia, di Jepang juga ada. Itu menuntut tentang perang Vietnam. Kemudian yang di Paris khususnya itu hampir menggulingkan pemerintah waktu itu. Hanya saja revolusi mahasiswa itu ujung-ujungnya gagal. Dan Marcuse menulis buku Counter Revolution and Revolt. Karena revolusi yang dicanangkan oleh mahasiswa itu tahun 60-an akhir, ujungnya dilawan balik dengan counter revolution gitu, kontra revolusi. 1976 ia menulis buku terakhirnya tentang dimensi estetika. Banyak yang mengatakan ini adalah sebagai bukan kemunduran sih, sebagai dia mulai mundur, bukan lagi langsung melakukan revolusi, tapi lebih ke arah ingin mencari apakah masih ada jalan keluar untuk pembebasan dalam masyarakat kapitalisme lanjut di mana semua itu sudah terdominasi atau sudah sangat represi. 1979 ia meninggal di Berlin. Kurang lebih itu tentang taman pemikiran Marcuse. Nah, karya-karya utamanya seperti yang sudah disebutkan tadi, German Artist Novel, Eros Civilization, One Dimensional Man, Essay on Liberation, Counter Revolution Revolt, dan Dimensi Estetika. Dari Douglas Kellner, dia menyarankan pembacaan seperti ini karena dia melihat adanya kesinambungan antara karya-karya ini. Di luar ini ada karya-karya lain seperti Soviet Marxism dan juga ada Heideggerian Marxism gitu. Cuma Heideggerian Marxism ini kalau menurut Finberg dan Douglas Kellner itu tidak dilanjutkan itu oleh Marcuse pemikirannya, walaupun ada unsur-unsur pemikiran Heidegger yang dilanjutkan dalam pemikiran seterusnya. Nah, sebenarnya apa sih tema dari pemikiran Marcuse? Pertama adalah tema estetika, karena dari awal ia itu menulis tentang sastra gitu. Jadi estetika adalah topik utama. Kemudian adalah tentang otentisitas, teknologi, politik, marxisme, pembebasan,
dan pembebasan. Terus pemikirannya juga dipengaruhi oleh Hegel, karena unsur-unsur dialektika itu dipraktekkan, bahkan pada penulisan sastra. Kemudian tentang Heidegger, tentang topik otentisitas, Marx tentang masalah kelas sosial, dan Freud tentang teori insting. Garis besar pemikirannya itu diawali dengan krisis Marxisme. Bagi orang-orang yang mungkin non filsafat, Marx itu meramalkan bahwa suatu saat nanti akan terjadi sebuah revolusi dari kelas pekerja, karena ada kontradiksi dari kapitalisme itu sendiri. Karena ada tekanan-tekanan terhadap kelas pekerja itu, maka suatu saat kelas pekerja ini akan memberontak. Kelas proletar akan memberontak dan melakukan revolusi yang menggulingkan kapitalisme. Bagi Marx ataupun bagi Marxis yang ortodoks, ini adalah sebuah keniscayaan, dalam arti mereka merasa ini adalah sebuah sains gitu. Cuma masalahnya ramalan ini tidak kejadian gitu. Proletar itu nggak maju-maju untuk melakukan revolusi. Di Rusia memang ada revolusi Bolshevik, tapi bukannya idealisme Marx yang terbentuk, tapi sebuah borjuasi baru, birokrat partai gitu. Ya, sama di Rusia sekarang itu mungkin ya. Nah, ada juga dari sana, ia ingin melihat sebenarnya apa sih yang jadi masalah dengan Marx itu. Apakah masih relevan atau tidak dalam kehidupan di kapitalisme itu sudah tidak apa ya, mungkin tidak ortodoks lagi seperti zaman Marx itu, tapi sudah berkembang secara lebih kompleks gitu. Di tulisan pertama, ia membahas tentang tegangan seni dan hidup keseharian. Nah, seorang seniman ia merasa seorang seniman itu harusnya dapat hidup terintegrasi dengan masyarakat sekitar. Jadi seorang seniman itu punya idealisme. Seperti tadi, saya mau jadi DJ gitu, tapi jadi DJ berapa sih gitu. Kadang-kadang waktu saya pertama kali jadi DJ itu pulang-pulang dari klub jam 4 pagi nggak dibayar gitu. Kenapa? Karena klubnya itu punya target. Oh, targetnya satu malam 10 juta gitu ya. Kalau nggak kurang dari segitu nggak dibayar. Jadi kadang-kadang kita dengan teman-teman pulang nggak dibayar gitu. Jadi kan susah hidup idealisme seperti itu. Tapi ada tuntutan juga kan, tuntutan hidup misalnya untuk makan, untuk biaya kos, untuk biaya hidup gitu. Nah, bagi Marcuse dengan analisisnya terhadap German artist novel, ia memiliki sebuah kesimpulan bahwa idealnya seorang seniman itu dapat hidup terintegrasi dengan masyarakat sekitar. Tapi kemunculan borjuasi dan kapitalisme itu membuat semuanya semakin terasing. Nah, kemudian dia dalam Eros and Civilization, ia mulai melihat insting-insting manusia gitu. Nah, ini yang dikatakan adalah sebuah pembedaan dari Marcuse dengan pandangan Marxis, karena pandangan insting-insting ini yang membuat manusia itu dapat dikatakan memiliki kehidupan konkret dalam dunia. Manusia itu bukan seakan-akan pokoknya saya harus melakukan revolusi, tapi saya tuh punya insting loh gitu. Saya mau mencari kesenangan. Nah, dalam Emerson Civilization, pada konteksnya adalah manusia memiliki insting yang mencari kesenangan, disebut pleasure principle. Namun, ia ditekan oleh prinsip realita. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah teori dari Freud yang mungkin tidak mendapatkan modifikasi dari Marcuse. Tapi bagi Marcuse, sebenarnya dalam kapitalisme lanjut itu ada sesuatu yang lebih. Jadi intinya pleasure principle adalah misalnya, oh saya mau makan nih gitu. Tapi realitanya adalah saya mau makan apa ya? Mungkin saya mau makan pizza gitu. Tapi realitas saya nggak punya uang. Maka saya harus mengadjust diri saya. Oh ya udahlah, nggak bisa makan pizza, mungkin makan nasi rames juga cukup gitu. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah prinsip dari Freud. Tapi dalam masyarakat kapitalisme lanjut, bukan cuma prinsip realita yang terbentuk, tapi juga ada represi berlebih. Represi berlebih ini adalah misalnya ada tekanan lebih dari yang seharusnya gitu. Sehingga adanya sublimasi terhadap kesenangan tersebut. Nah, di dalam Eros and Civilization, Marcuse juga sudah mulai mengatakan seni adalah cara pembebasan karena seni itu tidak tersentuh oleh prinsip realita. Jadi seni adalah angan-angan yang dapat membebaskan manusia. Setelah itu kita maju kepada One Dimensional Man, di mana ia menceritakan tentang masyarakat industri maju itu bersifat satu dimensi. Jadi semua kebutuhan, semua pemikiran, semua insting itu dikendalikan oleh penguasa dan pemilik modal. Sehingga usaha untuk melakukan protes ataupun berpikir dialektis hampir tidak mungkin. Hidup nyaman, tapi terasing dan sebenarnya agak menyakitkan. Gitu. Tadi Chris sempat bilang kan, hidup itu yang penting kerja gitu ya. Bayar cicilan, bayar apa gitu. Ya kerja mungkin dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Tapi masih bisa hidup gitu. Walaupun apa yang kita inginkan itu belum tentu tercapai gitu. Kebahagiaan itu belum tentu tercapai.
Nah, terakhir adalah tentang dimensi estetika yang menurut Marcuse adalah celah akhir harapan pembebasan manusia. Dimensi estetika tidak memiliki fungsi praksis, jadi bukan seakan-akan kalau zaman romantis kan seniman itu adalah penyelamat dunia, bukan seperti itu, tapi dimensi estetika itu sebenarnya memiliki nilai politik yang dapat memberikan sensibilitas baru yang diperlukan dalam revolusi. Itu sebenarnya garis besar pemikiran Marcuse secara singkat. Nah, kita akan masuk ke dalam topik pertama, tentang tegangan antara seni dan hidup keseharian. Tema ini dibahas dalam disertasi Marcuse, Der Deutsche Kunstroman, German Artist Novel. Ia melacak perkembangan sastra Jerman secara dialektis, Hegelian, dan menggunakan metode Dilthey untuk mengidentifikasi dengan masing-masing penulis. Kunstroman itu sebenarnya adalah sebuah novel yang menceritakan pergulatan seorang seniman. Pergulatan seorang seniman dalam menghadapi dunia sekitar dan perjalanannya menuju kedewasaan. Ia itu galau antara panggilan seni dan tuntutan hidup sehari-hari. Mungkin kalau dalam film sekarang, uh, filmnya Queen yang terakhir tuh, itu kan tentang seniman yang galau antara panggilan seni dan tuntutan hidup sehari-hari. Ada beberapa, mungkin ada beberapa contoh di Kunstroman yang dibahas oleh Marcuse. Salah satunya adalah Death in Venice. Gitu. Nah, menurut Marcuse, dalam puisi epik Yunani itu ada keharmonisan antara hidup dan masyarakat publik. Gitu. Hidup itu bagi masyarakat Yunani adalah semacam seni dan mitologi. Itu menjadi sebuah lingkungan yang harmonis. Namun, pada saat feodalisme itu jatuh, keharmonisan ini runtuh, dan yang muncul adalah masyarakat borjuis, di mana dunia itu menjadi tidak bernilai, miskin, brutal, kejam, dan tidak memberikan kepuasan. Nah, dalam konteks ini, ada sebuah keterasingan yang, karena seorang seniman ini merasa terasing dari lingkungan sekitar, dia memunculkan sebuah subjektivitas yang menyadari dirinya sendiri. Ia ingin mengatasi keterasingan tersebut. Jadi, dengan kata lain, seorang seniman ingin mengobjektifkan perasaan dan keinginannya pada dunia. Caranya gimana? Dia ingin membentuk realitas yang sesuai dengan idealismenya. Atau ia juga bisa dengan cara lain, saya mau mencari ilusi di dunia, mencari dunia ilusi yang indah gitu. Dengan kata lain, sebenarnya ada pencarian autentisitas bagi sang seniman. Nah, tapi hal ini mungkin karena ia menyadari ada dirinya dia dan ada dunia lain yang terasing daripadanya gitu. Kalau kita ingat, mungkin ini mirip dengan tema Hegelian itu. Ada subjek dan objek, di mana sang subjek itu menyadari ia berbeda dengan objek di sekitarnya. Nah, lebih lanjut lagi, yang membedakan Kunstroman itu menjadi dua, realistis objektif dan subjektif romantis. Ada dua perkembangan budaya saat itu, rasionalisme pencerahan dan pietas subjektif. Jadi ini pertengahan antara kaum romantis dan kaum realis gitu. Subjektif romantis ingin membuat sebuah realitas puitis, dunia di mana ada harmoni, kesatuan, keindahan yang ditolak dalam hidup sehari-hari. Ini orang romantis dan simbolisme Prancis menganut aliran ini. Sedangkan aliran objek realis menuntut perubahan radikal yang berujung pada formasi praktis dan tentang formasi sosial-politik. Ini oleh romantis lanjut dan Jerman muda gitu. Intinya, topik ini sebenarnya akan menjadi salah satu pembicaraan Marcuse di karya-karya setelahnya. Apakah estetika itu akan menghasilkan sesuatu yang sifatnya praktis, perubahan langsung gitu ya, misalnya lagu-lagu pemberontakan yang secara langsung, atau sebenarnya lebih ke arah lagu-lagu atau kisah-kisah yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Namun perbedaan kehidupan sehari-hari itulah daripada kehidupan nyata itu yang membuat orang ingin memberontak. Nah, Marcuse sendiri mengkritis aliran romantis karena menganggap seni adalah bentuk realitas tertinggi. Ia menguji karya Goethe, yaitu Wilhelm Meister, di mana seniman dapat mengatasi subjektivitasnya dengan mengintegrasikan diri pada masyarakat. Jadi idenya adalah waktu saat itu adalah integrasi seniman yang memiliki profesi dalam masyarakat dan mampu mengatasi seni dan hidup dengan melayani kemanusiaan. Idealnya kita bisa bilang adalah kehidupan ideal bagi Marcuse adalah mungkin saat ini seorang musisi atau seorang pelukis gitu yang juga bisa kerja kantoran gitu. Jadi ada unsur idealisme yang dapat dipenuhi dengan kehidupan yang tuntutan hidupnya juga dapat dipenuhi. Itu sebuah idealisme dari Marcuse. Namun, lagi-lagi, pada perkembangannya, masyarakat borjuis itu menghasilkan keterasingan baru. Sehingga usaha seperti ini akhirnya menjadi semakin sulit. Nah, dia juga bilang pemberontakan seniman itu sebagai contoh penolakan borjuasi dan kapitalisme. Sebagai contoh, adanya perubahan sosial yang muncul dari seniman Bohemia yang ada di Prancis.
seniman ini dapat mengantisipasi kemunculan revolusi Prancis 1830 dan juga 1848. Maksudnya Marcuse adalah dengan keterasingan ini, jadi kehidupan terintegrasi antara seniman dan hidup sehari-hari yang semakin sulit di masyarakat borjuis, itu ujung-ujungnya menghasilkan sebuah pemberontakan seniman. Pemberontakan seniman ini itu nanti akan tereflektif dalam pemberontakan yang sebenarnya. Menurut Marcuse ada di Revolusi Prancis 1830 dan juga 1848. Jadi menurut Marcuse seni itu ditempatkan untuk melayani kehidupan terhadap pencenderungan saat itu, menjadi orang praktis, politis, dan pejuang sosial. Seni menjadi alat untuk mendorong revolusi. Nah, di poin terakhir adalah dia melakukan analisa tentang Thomas Mann. Di sini ada sebuah ambiguitas dari Marcuse sendiri. Marcuse itu, kalau menurut Douglas Kellner juga, ini sebenarnya sebuah pergulatan Marcuse dalam hidupnya gitu. Ia mungkin punya darah seniman, tapi juga dituntut oleh orang tuanya yang adalah orang Yahudi tapi cukup dari kelas menengah ke atas gitu. Ia tuh simpatik dengan seniman teralienasi. Tapi ia juga ingin seniman dapat hidup dalam masyarakat. Rekonsiliasi antara seni dan masyarakat berjuasi itu menurut dia masih bisa terjadi. Tetapi ia menyimpulkan bahwa masyarakat berjuasi itu sebenarnya belum ada, bahwa masyarakat tersebut harus diperjuangkan oleh seniman gitu. Nah, artinya adalah masyarakat tempat seorang seniman dapat hidup bebas dan integrasi itu belum ada, tapi perlu diperjuangkan agar dapat terjadi. Nah, topik si seniman ini, topik tentang seni ini akhirnya nanti akan menjadi sebuah topik pembebasan dari masyarakat kapitalisme atau masyarakat satu dimensi. Di sini kita dapat melihat beberapa poin menarik. Pertama, Marcuse itu sebenarnya tergerak ke arah sosialisme, bukan melalui masalah ekonomi, yang mungkin kalau kita lihat dari sisi Marx itu kan masalah ekonomi kan, tapi justru dari arah estetika, tentang pembebasan masyarakat melalui seni. Jadi, dapat kita bilang sebenarnya yang menjadi concern Marcuse adalah masalah budaya yang dapat memiliki nilai etis dan nilai politis. Kemudian, idealisme Marcuse ini mengenai estetika, tentang ilusi dan dorongan insting akan menjadi tema lanjut dalam karya-karya setelahnya dia. Nah, itu tentang seni dan hidup keseharian dari Marcuse. Kemudian kita akan lanjut tentang teori instingnya dia, jadi peradaban sebagai represi. Marcuse membahas ini dalam Eros and Civilization. Jadi, dalam Freud, manusia itu memiliki dorongan dan hasrat. Namun, jika dorongan dan hasrat ini dipuaskan secara liar dan tak terkendali, yang ada itu kekacauan. Maka sebenarnya perlu represi agar kita bisa hidup secara sosial. Ya, contoh gampangnya adalah saya mau beli mobil nih, BMW gitu misalnya. Tapi dorongan-dorongan ini kan, supaya apa nih? Supaya saya bisa kelihatan hebat gitu. Tapi saya nggak punya uangnya gitu. Makanya keinginan ini perlu direpresi supaya saya itu nggak mencuri mobil. Misalnya dengan adanya hukum, dengan adanya moralitas seperti itu. Kemudian, represi ini dalam bentuk seperti apa? Ada dua tipe represi. Jadi pertama adalah tentang dari represi ontogenetik, itu dari sisi ego, super ego terhadap id, dan juga filogenetik. Ini melalui tabu dan larangan di manusia awal. Sebenarnya ada contoh menarik tentang filogenetik. Jadi kalau dari Freud dan Marcuse sendiri, dia menceritakan tentang bagaimana masyarakat pertama itu terbentuk. Jadi masyarakat pertama itu terbentuk dari pembunuhan orang-orang. Jadi di masyarakat pertama itu ada seorang ayah yang memiliki dominasi terhadap wanita-wanita di sana. Nah, ayah ini mempunyai berbagai macam anak gitu ya. Tapi yang berhak untuk melakukan hubungan seksual hanya ayah ini dengan wanita-wanita. Nah, karena dia nafsu-nafsu itu, maka sang ayah itu akhirnya dibunuh. Pembunuhan sang ayah oleh anak-anak ini itu yang melahirkan semacam tabu dan larangan. Karena tabu dan larangan itu menjadi semacam pengingat terhadap kejadian ini yang sebenarnya nggak boleh diulangi lagi gitu. Itu adalah dari sisi filogenetik. Dari sisi ontogenetik adalah dari struktur psikologi manusia itu sendiri, ego, superego terhadap id gitu ya. Nah, ada dua prinsip yang mendasari hubungan interaksi manusia. Pertama adalah prinsip kenikmatan, kita sebut dengan id atau hasrat seksual, dan juga ada prinsip realita, ego, superego, larangan ataupun tabu. Manusia selalu mencari prinsip kenikmatan. Saya ingin melampiaskan, misalnya saya ingin membeli suatu barang, atau saya ingin
hasrat seksual gitu seperti itu. Tapi ada juga prinsip realita yang akan menahan saya ataupun hmm, sebagai pembatas saya terhadap sesuatu yang sifatnya berlebihan. Nah, dalam masyarakat kapitalis lanjut sebenarnya ada dua hal lain nih. Sampai di prinsip realitas sendiri itu adalah sebuah dasar kehidupan yang dapat diterima oleh Marcuse. Namun pada kapitalisme lanjut kita lihat adanya sebuah represi berlebih dan ada prinsip prestasi. Apa ini maksud dengan represi berlebih? Represi berlebih adalah eh, kalau kita dapat menerima adanya represi yang dibutuhkan untuk hidup secara sosial, maka maka jika represi itu dapat diterima dalam masyarakat, tapi represi berlebih, maka represi ini adalah yang ditanamkan walaupun tidak diperlukan untuk dapat hidup secara sosial. Jadi memberi contoh di sini adalah sistem keluarga monogami patriarkal gitu, kemudian pembagian hierarkis sistem kerja dan kendali publik atas hal privat. Di sini ada juga yang disebut dengan prinsip prestasi atau performance principle. Um, Bagi Marcuse sendiri, prinsip prestasi adalah prinsip realitas secara historis. Jadi kalau prinsip kenikmatan sifatnya itu bisa dikatakan tidak berubah transhistoris, tapi prinsip realita itu memiliki sifat historis. Nah, prinsip realitas secara historis itu adalah prinsip prestasi, khususnya dalam kapitalisme. Jadi dengan kata lain, setiap orang itu harus menyelaraskan diri dengan sistem yang ada. Maka kalau nggak ada, jangan salahkan kalau disingkirkan. Ini kita dapat melihat dalam korporasi, mungkin sangat jelas gitu ya. Misalnya kita kerja di satu kantor, ya harus ikut dengan aturan kantor. Kalau misalnya nggak bisa ikut dengan aturan kantor, ya silakan. Itu ada pintu, silakan mengundurkan diri gitu. Nah, represi seperti ini, itu bukan represi yang sadis gitu. Dalam arti, perbudakan itu bukan perbudakan dengan cambuk, tapi sebenarnya adalah perbudakan yang rasional dan masuk akal. Kita sudah ada sistem yang berlaku gitu. Mungkin ada sistem HRD atau sistem ya kalau ke kantor harus jam 9 pagi tepat gitu. Di Bank Jepang tempat saya kerja dulu jam 9 lewat 1 menit dianggap nggak telat. Jam 9 lewat 1 menit lewat 1 detik dianggap telat gitu. Nah, kalau nggak bisa ikut aturan ini ya udah silakan itu. Anda tidak berhak ada di sini. Jadi represi-represi seperti ini adalah represi yang bukan lagi sadis, tapi sebenarnya represi yang rasional. Sebenarnya masuk akal gitu. Kita akan bilang kan, gitu, kenapa dia keluar? Oh dia telat terus sih gitu. Masuk akal kan, dia telat nggak sesuai aturan kantor. Tapi mungkin kita nggak tahu di belakangnya kenapa dia telat gitu. Cuma karena aturan kantor seperti itu ya sudah, itu adalah dia terpaksa harus keluar. Nah, prinsip realitas seperti ini juga melakukan penindasan atas naluri seksual. Sehingga ada penyempitan makna, yaitu hanya pada seksualitas genital. Bagi Freud sebenarnya adalah seksualitas itu mencakup hubungan antar manusia. Jadi seksualitas itu sebenarnya adalah sebuah dorongan yang mengingini yang lain pada dirinya sendiri, bukan semata-mata pemuasan hubungan seksual, semata-mata hubungan seksual secara genital gitu. Nah, karena adanya deseksualisasi ini, pekerjaan itu dilakukan hanya demi uang, bukan demi pekerjaan itu sendiri atau demi manusia lain. Mungkin banyak dari kita yang kerja di kantoran juga gitu ya. Kebanyakan kita tuh kerja hanya untuk mendapatkan uang kan. Kalau nggak digaji siapa yang mau kerja juga gitu. Dan siapa yang bilang kalau kerjaan itu nikmat gitu. Karena kebanyakan kita kerja di kantor cuma kalau nggak ngetik di Word, di Excel, atau mungkin di sini kalau ada yang dari kantor yang sama dengan saya juga itu cuma pakai SAS gitu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya nggak memuaskan gitu. Tapi terpaksa kita lakukan karena kita butuh uang. Jadi pekerjaan itu intinya adalah ada deseksualisasi lagi. Dibandingkan dengan pekerjaan seorang seniman. Ya. Pada saat kita bermain musik, pada saat misalnya kita mengambil foto, kalau kita fotografer, kita mengambil foto. Ada semacam diri kita yang dipuaskan melalui kegiatan tersebut. Ada pemuasan, ya dalam arti tertentu, pemuasan, konteks ini mungkin pemuasan seksual, menurut Freud juga, yang dapat dilakukan melalui pekerjaan itu. Tetapi dalam pekerjaan kapitalis melanjut, hal ini tidak ada gitu. Nah, jadi di sini kita dapat menggambarkan ada dua perbedaan antara prinsip kenikmatan dan prinsip realita. Prinsip kenikmatan ada kepuasan langsung, prinsip realita itu kita harus menunda kepuasan kita. Ada kenikmatan dan ada pengekangan kenikmatan.
kegembiraan, bermain, kesulitan, dalam arti kita harus kerja. Prinsip kenikmatan itu reseptif, terbuka, sedangkan prinsip realita bersifat produktivitas. Dalam prinsip kenikmatan tidak ada represi, tapi dalam prinsip realita ada keamanan. Nah, pekerjaan dalam kondisi masyarakat seperti ini itu sudah menjadi terasing, tidak dihasrati, kita tidak paham dan ada deseksualisasi. Jadi ya yang penting uangnya aja. Mau kerja seperti apa juga nggak peduli amat gitu. Kalau kita lihat di banyak kantor juga kan kita kerja, saya nggak tahu nih sebenarnya untuk apa, tapi saya bikin reportnya aja gitu. Report ini artinya apa buat si bank ataupun si perusahaan, ya nggak perlu tahu. Yang penting jam 9 atau jam 10 saya menghasilkan laporan ini. Laporan ini nanti akan diapa-apakan, saya nggak tahu. Karena sudah ada pembagian kerja secara birokratis, saya tidak dapat mengetahui hasil kerjanya apa. Kerja itu sendiri menjadi sebuah waktu yang menyakitkan, karena pekerja itu menjadi terasing, tidak memberikan kepuasan, dan ada penyangkalan prinsip kenikmatan. Memang ada pekerjaan juga seperti seorang seniman, musisi gitu, tapi pekerjaan yang membangun peradaban itu adalah pekerjaan tanpa kepuasan dan pada umumnya tidak menyenangkan gitu. Nah, artinya hidup manusia untuk bekerja itu tidak sekedar dalam waktu yang telah ditentukan, tetapi mengambil waktu dalam seluruh hidupnya. Kita bilang kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, tapi kerja itu sebenarnya mengubah hidup kita secara keseluruhan. Bukan jam 9 pagi sampai jam 9 malam atau jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu ya. Tapi karena kita harus menyelaraskan diri gitu. Kita harus menyesuaikan diri kita dengan standar dan moralitas dari prinsip prestasi tersebut. Eh, ya mungkin contoh di kita bisa lihat kan kalau misalnya ada orang yang masuk ke mungkin salah satu lembaga yang penuh korupsi, mungkin dia juga akan ikut-ikutan juga gitu. Karena itu adalah prinsip standar dan moralitas prinsip prestasi tersebut. Orang yang misalnya masuk di institusi asing gitu, mungkin standar dan prinsip moralitasnya juga akan ikut ke sana gitu. Jadi, kita tidak dapat mengatakan manusia itu bekerja dari waktu tertentu, tapi karena seluruh hidupnya itu sudah berubah karena pekerjaannya. Nah, artinya apa? Kapitalisme telah menjadi sistem yang efektif untuk meningkatkan produksi. Namun, ada semacam kegalauan karena walaupun hidup saya layak gitu. Sekarang mungkin udah bisa beli mobil, udah bisa beli motor, tapi kerjaannya masih tetap nggak mengenakan gitu. Dan hal ini menjadi sebuah Faustian deal, jadi semacam janji dengan false, janji dengan semacam ya dapat dikatakan semacam iblis itu. Saya akan mengorbankan waktu saya, mengorbankan kesadaran saya, mengorbankan keinginan saya, angan-angan maupun jiwa, dan saya akan dibayar dengan memberikan janji kenyamanan, kestabilan, kebebasan maupun kedamaian. Kalau FOS itu dibayar dengan memberikan pengetahuan dan kepuasan itu. Tapi kalau di sini konteks ini adalah ya udahlah hidup yang dalam arti tertentu janji bebas gitu. Saya bebas, tapi kebebasan bukan dalam arti sebenarnya, tapi karena kebebasan itu adalah saya ingin bebas membeli apapun yang saya mau. Yang dalam masyarakat satu dimensi sebenarnya dikatakan apa yang kamu mau itu sebenarnya udah diatur juga loh oleh kaum kapitalis gitu. Nah, manusia itu menjadi tidak sadar dengan keterasingannya sendiri bahwa ia telah menjadi alat-alat pekerjaan. Hasil kerjanya itu bukan bagian dari dirinya sendiri, tapi terpisah dari luar. Kalau jutaan orang udah melakukannya, maka sudah lumrah kan. Mungkin dari sini banyak lulusan dari universitas tentunya akan mencari pekerjaan dalam pekerjaan di korporasi ataupun pekerjaan di kantor asing, BUMN, PNS dan lain-lain. Tapi pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sudah dapat kita katakan sebagai sebuah takdir maupun sudah lumrah gitu. Bukannya justru kalau nggak mau ke sana itu yang aneh gitu. Kalau misalnya waktu itu saya bilang ke ibu saya mau jadi musisi aja deh gitu, nggak mau kerja di kantor. Mungkin dia marahin habis-habisan ya, karena lu udah gila ya, gitu. Seperti itu kurang lebih. Nah, manusia itu nggak sadar bahwa sebenarnya dia itu terasing, karena ia telah menjadi alat-alat dari pekerjaan itu sendiri. Bagaimana membebaskannya? Menurut Marcuse itu perlu revolusi terhadap apa? Terhadap prinsip prestasi maupun surplus berlebih tersebut. Di sini caranya ada dua menurut dia. Pertama adalah dari sisi teknologi dan kedua adalah dari sisi seni. Teknologi itu sebenarnya ada bagi Marcuse, teknologi yang ada itu cukup untuk memenuhi pekerjaan yang terasing. Ini adalah sebuah pendapatnya yang menurut saya juga agak bermasalah sebenarnya. Jadi Marcuse itu menganggap bahwa dalam dunia ini hasil 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 yang diberikan di dunia ini sebenarnya melimpah, bukan kelangkaan.
Kalau kita kan bilang, oh ini dunia ini kekurangan makanan atau apa. Menurut Marcuse bukan kekurangan makanan. Masalahnya adalah di distribusi. Tapi makanan itu sendiri sebenarnya melimpah. Hidup ini melimpah. Yang bermasalah adalah distribusinya. Nah, menurut dia adalah kalau teknologi itu digunakan dengan baik, maka pembagian resource tersebut dapat mengurangi pekerjaan terasing dan manusia akan hidup dengan lebih baik. Tentunya ini Marcuse tidak mendasari ini pada data empiris, karena dia sebenarnya tidak suka dengan data empiris. Tapi itu adalah sebuah kritik yang dapat kita berikan nanti. Gitu. Nah, hasil dunia itu melimpah, namun dipusatkan pada kelas yang berkuasa. Maka kita perlu perubahan teknologi untuk melakukannya. Nah, poin kedua adalah, kalaupun itu bisa deh, gitu. Kalaupun teknologi dapat diubah untuk mengurangi keterasingan, masalahnya adalah kelas berkuasa nggak akan rela. Kenapa? Karena dia udah berkuasa kok gitu. Setiap hari saya mendapatkan uang misalnya 100 juta per hari gitu. Dengan adanya perubahan teknologi, saya berkurang jadi 10 juta atau 50 juta. Saya nggak akan mau lah gitu. Nah, walaupun ada perubahan teknologi, kita butuh juga perubahan estetika. Kenapa? Karena bukan perubahan estetika, kita butuh dimensi estetika atau bidang estetika. Karena yang dibutuhkan adalah revolusi dari masyarakat untuk membawa perubahan tersebut. Kenapa seni? Karena menurut dia seni itu dapat membawa kesadaran revolusi. Dia tidak pernah berada dalam dominasi prinsip prestasi. Kenapa? Karena seni itu selalu memiliki angan-angan akan kehidupan tanpa penindasan. Ia adalah semacam great refusal terhadap represi yang berlebihan. Jadi kalau kita ngomong seni kan, contohnya apa ya? Mungkin kayak Harry Potter gitu. Itu ada angan-angan kehidupan yang mungkin lebih penuh fantasi gitu. Nah, angan-angan tersebut yang mungkin bukan Harry Potter tapi yang lebih lebih kayak Thomas Mann gitu, Death in Venice gitu. Nah, angan-angan kehidupan yang tanpa penindasan itu adalah yang nantinya akan membawa manusia kepada keinginan untuk melakukan revolusi. Karena yang dihadapi saat ini itu bukan sesuatu yang sifatnya yang dapat membahagiakan dia. Nah, harapan akhirnya apa sih dalam Eros and Civilization? Jadi dia itu mengharapkan pekerjaan dengan adanya pembebasan ini suatu saat akan memiliki libido dalam bentuk ekspresi diri seperti pada seniman dan menjadi menyenangkan. Dia mengatakan bahwa pekerjaan itu nantinya akan sama menyenangkannya dengan bermain. Namun di sini dia tidak mengatakan secara persis caranya seperti apa. Dia mengatakan evolusi seperti itu. Oke, ini kita akan lanjut ke One Dimensional Man. One Dimensional Man itu sendiri adalah karya Marcuse yang paling banyak dibaca, khususnya bagi orang-orang New Left. Di sini Marcuse mengkritik pemikiran Marx, namun dia sendiri tetap berpegang pada kategori maupun analisis Marxis juga. Kalau kita bilang One Dimensional Man itu adalah version update dari pemikiran Marx, khususnya untuk industri yang maju. Tapi perlu diperhatikan, industri maju ini tidak hanya merujuk pada Amerika Serikat, tapi juga pada Uni Soviet. Nah, apa yang dimaksud dengan satu dimensi? Satu dimensi adalah sebuah kondisi yang hanya ingin menyelaraskan diri pada pemikiran yang ada. Sehingga kita dapat katakan tidak ada dimensi kritis maupun alternatif lain terhadap kondisi sosial masyarakat. Lawan dari satu dimensi adalah bidimensi atau dialektis. Ini dasar ini ada pada Hegel tentang pemisahan subjek-objek. Subjek itu bebas ingin mengendalikan objek dan bukan objek yang mengendalikan subjek. Maksudnya dalam masyarakat satu dimensi itu seperti tadi di Eros and Civilization, saya itu hanya ingin menyelaraskan diri pada pemikiran yang ada. Saya tidak lagi memiliki dimensi kritis karena saya sudah merasa nyaman di situ. Tidak ada keinginan lagi untuk mengatakan, oh ini akan lebih baik. Tapi kondisi yang saat ini adalah sudah kondisi yang paling baik bagi saya. Nah, dalam one dimensional society ini, maka ada manusia satu dimensi. Manusia ini kehilangan dirinya, individualitasnya, dan kebebasan untuk berpikir secara oposisional. Dan juga kehilangan kendali atas hidupnya. Ini adalah sebuah harga yang mahal yang harus dibayar agar hidup kita stabil dan kita dapat memiliki kepuasan secara materi. Jadi kita dapat hidup bebas, kita memberikan kebebasan kita dan individualitas kita, namun kita bisa hidup secara stabil dan kita memiliki kepuasan materi. Mungkin kita bisa lihat contoh di negara-negara seperti Hong Kong, dalam hal tertentu mungkin di Singapura gitu, karena mereka tidak memiliki keinginan untuk melakukan protes, bahkan protes-protes itu dikurung dalam
dalam koridor tertentu. Ini beda dengan Indonesia yang orang mau protes banyak banget dan tiap hari mungkin banyak mahasiswa yang protes gitu. Nah, dalam masyarakat seperti ini ruang privat itu terkikis oleh masyarakat, maksudnya oleh kondisi masyarakat yang membentuk harapan maupun nilai-nilai dan juga ancaman. Yang penting juga adalah tentang kebutuhan vital kita sendiri akhirnya menjadi berubah. Dapat kita lihat seperti contoh iklan gitu ya. Iklan itu masuk ke kehidupan kita secara masif gitu. Jadi tiap kali kita pegang handphone, baru dibuka dikit, itu muncul iklan dalam hal tertentu ya, dalam hal tertentu. Kita buka YouTube muncul iklan itu. Dan iklan itu sendiri sudah masuk bukan hanya di koran gitu, tapi sebagai bagian dari kita sendiri. Karena yang namanya iklan itu iklan yang terpersonalisasi. Iklan yang berlaku buat saya mungkin beda dengan iklan yang berlaku buat Chris maupun Pak Akib. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka individualitas kita menjadi hilang. Gitu. Kebebasan kita bukan lagi mencari alternatif dari masyarakat. Seperti apa sih masyarakat yang baik? Tapi kebebasan kita lebih karena memilih, saya mau beli Pepsi atau Coca-Cola, Pizza Hut atau Domino's, seperti itu. Nah, okay. Nah, individu yang autentik itu tidak mampu berpikir bebas ataupun otonom. Dia kreatif, mampu berkembang. Dia bisa reflektif dan kritis, mampu bertindak kreatif. Tapi manusia satu dimensi, sifatnya itu heteronom, didominasi, mudah didominasi oleh orang lain. Mimesis, dia hanya bisa meniru. Reproduksi mekanik, konform. Pokoknya mengarahkan diri aja deh. Non-reflektif, non-kritis, dia hanya pasrah dan terkondisi. Nah, karena individualitas itu hilang, maka kebebasan juga hilang. Karena kebebasan untuk bisa bebas, perlu adanya pengetahuan, keinginan, dan kekuatan. Saya mau apa, saya akan menolak apa, saya ingin mengembangkan diri. Tapi dalam manusia satu dimensi, keinginannya adalah keinginan yang ditanamkan gitu. Setiap kali kita buka aplikasi gitu, setiap kali kita buka handphone, mungkin hampir di semua orang di sini punya Tokopedia, kalau nggak mungkin Shopee atau Bukalapak dan lain-lain. Itu adalah semacam bentuk di mana keinginan kita adalah keinginan yang sebenarnya ditanamkan. Begitu buka dikit, ini ada barang promosi nih gitu. Sebenarnya ada dua kata-kata yang sangat mungkin dapat dikatakan sangat ini ya sangat sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita gitu. Pertama adalah free ongkir, yang kedua adalah promo cashback gitu. Setiap kali ada free ongkir dan promo cashback, kita buka masing-masing aplikasi marketplace itu dan langsung beli barang gitu. Kita butuh atau enggak? Mungkin nggak butuh-butuh amat, tapi karena ada free ongkir dan ada promo cashback, kita jadi beli gitu. Wah, ini ada Oppo F11 Pro. Oke, contoh handphone. Nah, menurut Marcuse, masyarakat kapitalis itu walaupun berhasil berkembang secara ekonomi, memiliki irasionalitas. Kenapa? Karena didasarkan pada pemborosan. Ada fetisisme komoditas. Bukan nilai barang itu sendiri yang penting, tapi sebenarnya adalah exchange value-nya dan kehancuran. Karena waktu zaman Marcuse hidup, itu adalah zaman perang dingin. Ada industri militer, ada eksploitasi terhadap pekerjaan, dan ada penindasan. Klaimnya demokratis, namun sebenarnya adalah manipulasi. Kita harus ingat Marcuse itu hidup di tahun jadi Marcuse hidup di berbagai macam revolusi. Revolusi Rusia, revolusi Jerman, perang dunia pertama, perang dunia kedua, terus ada revolusi mahasiswa tahun 60-an. Dan waktu saat itu perang dingin lagi tinggi-tingginya juga. Yang menarik bagi Marcuse adalah dengan kemunculan negara-negara komunis, sebenarnya itu menguatkan negara-negara kapitalis. Kenapa? Karena dengan adanya musuh, dengan adanya lawan, negara kapitalis itu menjadi memfokuskan diri dan membuat semacam ketakutan bagi masyarakat. Sehingga semua pemikiran mampu dikendalikan oleh si negara kapitalis tersebut. Nah, di sini Marcuse juga melakukan analisa tentang kelas satu dimensi. Dalam Marx ortodoks, penggerak revolusi dalam penggerak revolusioner adalah kelas pekerja. Dia adalah penggerak revolusi. Namun dalam masyarakat satu dimensi ini, kelas pekerja itu menjadi nyaman dalam sistem karena gajinya udah lumayan nih dan ada pengurangan pekerjaan berat. Niatan oposisional sekarang menjadi sarana kestabilan. Dulu mungkin Romawi sempat bilang itu, kalau pekerja di Jerman itu bisa punya Mercedes loh. Gitu. Kalau bisa punya Mercedes, yang mungkin kita juga susah untuk belinya di sini gitu. Buat apa dia oposisional lagi loh. Hidup nyaman tidak berarti hidup bebas. Itu sebenarnya adalah yang dimasukkan di sini. Kenyamanan itu bisa jadi pekerjaan tetap menyakitkan, tapi hidupnya nyaman gitu. Kita bisa punya rumah yang megah gitu, tapi pekerjaannya tetap menyakitkan. Nah,
Kemudian karena nyaman tidak berarti pekerjaan terasing jadi hilang. Yang berubah itu jenis pekerjaannya. Kalau dulu zamannya Charles Dickens gitu, mungkin harus menyerok coal batu bara gitu, yang kerja sampai malam banget. Sekarang nggak kayak gitu. Kerjaan itu lebih mungkin lebih ringan. Bahkan kerjaan pabrik juga lebih ringan dan lebih tidak berbahaya. Walaupun dalam beberapa kasus di Indonesia juga masih berbahaya karena banyak yang meninggal gitu. Tapi secara umum sudah lebih baik dibanding kondisi tahun mungkin 1800-an atau 1900 awal. Tapi tetap ada keterasingan. Kenapa? Karena pekerja itu tetap menjadi instrumen bagi kepentingan kapitalis. Dan ada reduksi manusia menjadi benda atau sumber daya. Contoh gampangnya, kita sebut departemen yang mengurusi karyawan. Itu apa sih? HRD kan? Sumber daya manusia. Manusia itu bukan dianggap sebagai manusia, tapi manusia itu dianggap sebagai sumber daya. Tentunya ada yang bilang kalau, oh bagus dong, karena sumber daya itu akan kita dukung supaya berkembang. Tapi tidak mengubah fakta bahwa manusia itu adalah instrumen bagi kepentingan perusahaan tersebut. Siapa sih di kita kalau misalnya kerja di kantoran yang senang dipanggil HRD gitu? Dipanggil HRD nih, udah takut kan? Salah apa ya? Gitu. Nah, di sisi lain, konsumerisme menjadi salah satu bentuk kendali atas masyarakat. Industri itu bekerja sama dengan media massa, menciptakan kondisi di mana terbentuk kebutuhan palsu dan barang-barang fetis. Nah, orang menemukan dirinya pada mobilnya, hi-fi, rumah, jam tangan gitu misalnya, dan perabotan rumah tangga. Kalau zaman sekarang mungkin di sini yang suka main game, ada yang suka ngeributin masalah sederhana. Mau beli PS5 atau mau beli Xbox. Dan itu sama brutalnya dengan konflik antar agama kadang-kadang. Tapi karena manusia itu menurunkan diri dia bukan dalam agama lagi, tapi karena dalam barang-barang yang dia miliki gitu. Dia bilang, ini Rolex nih, maunya Omega gitu. Ia menemukan diri mereka dalam barang-barang tersebut. Kondisi sekarang itu diperparah dengan tawaran KTA, paylater, dan cicilan 0%. Karena kebutuhan palsu yang sebenarnya kita nggak bisa beli, kita jadi bisa beli, walaupun membebani hidup kita. Apalagi namanya KTA gitu ya, bunganya bisa 2% sebulan gitu. Nah, hasilnya adalah perubahan struktur nilai, kebutuhan, perilaku manusia. Itu mengikat pada tatanan sosial menghasilkan barang tersebut. Misalnya, karena saya punya cicilan banyak, jadi saya nggak mau harus kerja. Kalau saya nggak kerja, gimana bayar cicilan? Tentunya kita sering dengar hal ini kan. Saya harus kerja nih, kenapa? Karena cicilan banyak nih, ada KPR, ada macam-macam. Nah, karena saya harus kerja, maka saya harus menyelaraskan diri pada pekerjaan tersebut. Tadi di Eros and Civilization kita bilang, karena kita harus menyelaraskan diri pada pekerjaan tersebut, maka kita juga diubah gitu. Bukan dalam jam 9 ke jam 6, tapi 24 jam kehidupan kita berubah. Sehingga konsumeris, kalau dulu agama adalah opium masyarakat, konsumerisme itu sendiri adalah opium masyarakat gitu. Karena bukan keinginan-keinginan tersebut, keinginan untuk membebaskan diri, itu sudah tidak ada lagi gitu. Keinginan misalnya saya ingin menciptakan sebuah seni atau saya ingin membebaskan diri dari masalah ini, nggak ada. Yang ada adalah saya mau beli barang apa ya, atau barang apa sih yang dapat menyenangkan saya sehingga saya ingin membeli. Kita sudah sering dengar istilah shopping terapi gitu ya, bahwa membelanja itu sebenarnya adalah sebuah terapi. Mungkin kasihan juga Freud kalau hidup zaman sekarang, dia nggak perlu lagi gitu. Yang perlu adalah mall. Nah, ada politik satu dimensi juga karena muncul kerjasama erat antara politik dengan dunia usaha. Pemerintah itu berperan sebagai pendukung ekonomi. Kebutuhan dunia usaha menjadi terintegrasi dengan kepentingan negara. Yang sejatinya partai politik itu kan sebagai tempat pergulatan kelas kan, tempat pergulatan kelas, di mana ia akan mewakili kelas tertentu yang mungkin disingkirkan dalam ekonomi, tapi dapat menyuarakan hak-hak mereka. Tapi dalam sistem yang ada, ujung-ujungnya menjadi tempat kolaborasi kelas penguasa dan menjadi alat dominasi juga. Politik yang harusnya dapat menjadi semacam penyeimbang gitu, ujung-ujungnya juga akan terserap masuk dalam masyarakat satu dimensi. Nah, kemudian bagaimana dari sisi seni? Kalau sebelumnya Marcuse itu cukup optimistis dengan seni sebagai pembebasan, dalam masyarakat kapitalisme lanjut, seni juga terserap dalam masyarakat ini. Bagi Marcuse, dorongan terkuat manusia yang subversif, yang oposisional dan eksplosif adalah dorongan estetik erotik. Tapi berhasil dikendalikan juga supaya tidak terjadi unhappy consciousness. Unhappy consciousness adalah perbedaan dari apa yang saya harapkan dengan apa yang ada saat ini. Nah, seni itu dalam Eros and Civilization adalah penolakan agung, tetapi ujungnya menjadi terserap juga dalam masyarakat satu dimensi. Kenapa? Karena adanya industri budaya.
Seni itu hanya ornamental gitu. Ada buku mass paperback gitu, ada CD, lukisan replika. Nilai-nilai mistis maupun oratif seni yang di Walter Benjamin itu jadi menghilang, dan yang ada adalah pembandalan. Contoh jelasnya adalah kaos Che Guevara gitu. Che Guevara itu pemimpin revolusi di Chile gitu. Tapi ya di Chile kalau nggak salah, jadi lupa. Nah, kaos Che Guevara ini karena dipakai oleh orang-orang dan diproduksi secara massal, jadi tidak memiliki arti apapun gitu. Yang ada adalah orang-orang merasa dia sudah menjadi revolusioner dengan memakai kaos Che Guevara, dan tidak ada tindakan nyata yang dia lakukan. Nah, di Amerika Serikat juga ada liberalisasi seksual. Nah, menurut Marcuse ini adalah sebuah represif sublimation. Yang berarti bukan pembebasan sebenarnya, tapi upaya reaksioner penghindaran ledakan impuls manusia. Jadi menurut Marcuse adalah liberalisasi seksual itu sebenarnya bukan kebebasan, tapi sebenarnya adalah sesuatu yang diizinkan terjadi oleh penguasa supaya manusia yang didominasi olehnya itu tidak ingin melakukan pemberontakan. Karena dorongan estetik erotik ini adalah dorongan terkuat, maka jika kita dapat mengendalikan ini, maka kita dapat mengendalikan masyarakat melalui seni dan juga melalui seksualitas. Gitu. Nah, yang menarik adalah bahasa satu dimensi. Masyarakat ini juga memiliki bahasa satu dimensi, yang arti penggunaan bahasa diatur supaya menghindarkan orang berpikir kritis dan membatasi pembicaraan publik sesuai dengan keinginan penguasa. Contoh deh, produk revolusioner gitu, deterjen revolusioner, shampoo revolusioner itu bisa menumbuhkan rambut misalnya, penting banget kan. Nah, tapi karena revolusioner itu sudah dikatakan berulang-ulang dan kita merefer kepada produk-produk tersebut, istilah revolusi itu menjadi tidak ada maknanya lagi. Padahal kalau kita melihat revolusi adalah sejatinya adalah sesuatu yang dapat mengubah kondisi masyarakat, tapi dibanalkan menjadi sebuah produk remeh-temeh gitu. Clean bomb misalnya. Clean bomb itu adalah bom nuklir yang bukan berarti bom, tapi bom nuklir yang mungkin dapat kita katakan dampaknya itu tidak terlalu parah gitu. Karena kita sudah mendefinisikan itu sebagai clean bomb, maka susah didebatkan lagi gitu. Oh ya udah, bom ini memang tidak berbahaya, jadi sudah nggak bisa didebatkan, itu sulit didebatkan. PPKM misalnya. Nah, sebuah bentuk singkatan itu juga sebuah cara kalau menurut Markus untuk menghindarkan berpikir secara kritis. Tadi saya sempat bilang di awal, PPKM itu singkatannya apa. Nah, kadang-kadang kita juga lupa PPKM itu apa. Pokoknya ntar ada PPKM deh, terus tambah PPKM mikro. Singkatannya apa ya? Itu juga nggak tahu gitu. Nah, menurut Markus itu contoh-contoh seperti itu adalah contoh bahasa satu dimensi. Tidak mampu didiskusikan secara dialektis lagi. Berikutnya contoh adalah bed occupancy rate. Ini di salah satu uh, paparan makroekonomi sering menyebut ini, bed occupancy rate sekarang. Apa sih maksudnya bed occupancy rate? Itu kan sebenarnya jumlah orang yang sakit kan, jumlah orang yang ada masuk ke rumah sakit. Tapi kita tidak pernah menyebut orang tersebut yang masuk ke rumah sakit maupun orang yang ada dalam rumah sakit. Yang kita sebut adalah ranjangnya gitu. Jadi kita memindahkan dari manusia menjadi sesuatu yang sifatnya eh, tidak terlalu penting lagi. Kalau mungkin kalau kita bilang tingkat kesakitan orang, tingkat orang yang menderita di rumah sakit, mungkin itu jadi beda gitu. Kita menjadi takut. Tapi kalau bed occupancy rate, jadinya apa ya? Mungkin jadinya dapat dikatakan, oh ya sudah, biasa saja gitu. Yang terakhir adalah yang paling penting juga diomongin sekarang, demilitarization and denazification oleh tokoh terkenal juga Vladimir Putin gitu. Nah, ini yang dia sebut demilitarization and denazification adalah definisinya dia kan. Dan ini sulit didebat lagi gitu, khususnya oleh orang-orang Rusia saat ini. Karena definisi tersebut itu sudah diatur supaya tidak dapat uh, dikritik secara langsung. Kalau misalnya disebut sebagai sebuah serangan kepada Ukraina, tentunya orang akan banyak mengkritiknya gitu. Tapi karena namanya demilitarisasi dan denazifikasi, orang akan bilang, oh ini adalah sebuah bentuk pertahanan. Nah, Markus yang menekankan bahwa semua ini sebenarnya dimungkinkan karena ada teknologi dan rasionalitas dari teknologi. Sebenarnya ia tidak anti teknologi, tapi ia mengatakan teknologi dalam kapitalisme itu diatur demi kepentingan industri maju, sehingga cenderung bersifat totalitarian. Teknologi sebenarnya adalah instrumen pembebasan, namun penggunaannya dalam masyarakat represif membuatnya jadi alat dominasi. Oke,
Oke, mungkin kita akan cepat di sini. Di sini dalam pembebasan, eh, Marcuse itu memerlukan adanya pembebasan bagi Marcuse memerlukan adanya reorganisasi teknologi dalam masyarakat. Eh, Ia butuhkan sebuah perpindahan teknologi dari warfare menjadi welfare. Jadi, ia inginnya teknologi itu digunakan untuk kepentingan pembebasan dan kebahagiaan manusia. Nah, yang penting di sini adalah sebenarnya butuh sensibilitas baru yang mengandung aspek estetik erotik supaya ada perbedaan kualitatif dari struktur yang ada. Waktu dulu ia melihat pada gerakan New Left, counterculture, kulit hitam gitu. Seni itu menurut Marcuse memiliki emansipasi radikal dan mampu mendakwa masyarakat yang ada. Jadi seni memiliki peran dialektis pada dunia di mana dialektika sudah tidak ada lagi. Mungkin cepat dikit biar kita bisa masuk diskusi. Namun seni juga ada ambivalensi yang afirmatif dan juga subversif. Dia juga dapat dimodifi dan dikooptasi. Contoh lagu jazz I Wish I Knew How You to Be Free yang menceritakan pergulatan kelompok hitam di Amerika itu dijadikan lagu untuk iklan Coca-Cola. Seni aku juga cenderung rumit. Pak Akif sudah sempat bahas Adorno dan Schoenberg juga. Gak ada yang mau dengar sebenarnya kan Schoenberg sama Adorno. Jadi sebenarnya bagi Marcuse ambivalensi ini kekuatan seni dalam kehidupan sehari-hari karena dapat menjadi dialektis melalui ambivalensi tersebut. Marcuse juga sebenarnya suka Clinton juga nih waktu era civilization dia optimis seni kebebasan gitu. One Dimensional Man dia pesimis. Tapi as Young Liberation karena ada New Left gitu lumayan dominan dia optimis lagi nih. Counter Revolution and Aesthetic Dimension dia menjadi pesimis lagi. Jadi ada keterasingan seni yang dapat membuat kebebasan. Nah, intinya adalah bagi Marcuse seni memiliki peran politis, namun menekankan tidak boleh terlalu politis dalam arti propagandis. Harus menekankan keterasingan agar manusia menyadari ia terasing dalam dunia dan berusaha mencari jalan kebebasan secara praksis. Oke, kita akan masuk sedikit, maaf panitia ini mungkin salah satu poin pentingnya juga. Oke, langsung dipersingkat saja Bung ya, biar kita masuk ke diskusi. Nah, kita udah ngomong tentang Marcuse gitu, tapi konteks saat ini, konteks konsumsi saat ini itu berbeda lagi gitu. Karena dulu kita sekali beli barang itu selesai. Sekarang beli barang itu nggak selesai-selesai. Contohnya adalah streaming. Netflix, kita punya Netflix, kita punya Spotify, ada Disney Plus, macam-macam. Nah, sama halnya juga dengan musik. Dengan adanya iTunes, toko musik di Indonesia, di Jakarta itu hampir semua tutup gitu. Nah, ada perubahan pola konsumsi pada masa streaming ini. Kemudahan konsumsi cenderung menuju pada pembandalan seni. Karena kita gampang, mau cari lagu tinggal pencet di sini, nggak nyampe 5 detik ya udah ketemu gitu. Kalau dulu cari lagu Portishead, saya harus cari keliling Jakarta gitu supaya ketemu. Nah, nilai auratis seperti yang dikatakan Benjamin menjadi menghilang. Tak ada yang unik karena tidak ada yang fisik gitu. Namun saat ini dapat kita lihat adanya gerakan lagi untuk kembali ke sesuatu yang dapat dipegang secara fisik karena piringan hitam maupun CD juga jadi marak di pasaran. Perkembangan teknologi seperti ini tidak selalu buruk karena Ted Gioia itu melacak perkembangan jazz pada perkembangan fonograf dari Thomas Edison. Jazz itu sangat improvisasi, jadi kalau misalnya ditangkap partitur itu sulit. Tapi kalau pakai suara, pakai rekaman suara itu dapat disebarkan ke seluruh dunia dan dapat dipraktekkan juga gitu. Jadi dengan perubahan metode konsumsi, sebuah bentuk seni dapat terbentuk elektronik, DJ itu terbentuk dari perkembangan turntable. Tetapi perubahan metode konsumsi ini membawa sebuah fenomena di mana barang itu tidak memiliki keunikan lagi. Kalau kita ngomong secara Benjamin gitu, sifat auratisnya itu semakin tambah menghilang. Nah, supaya ini tidak terlalu teknis, tapi nah kita akan masuk pada blockchain yang nanti akan menuju kepada NFT. Blockchain itu adalah semacam jurnal, tapi tidak tersentralisasi. Kalau kita punya rekening di bank, itu adalah jurnal yang tersentralisasi. Ada orang di bank yang akan melakukan, atau sistem di bank yang akan melakukan perhitungan. Transfer masuk, transfer keluar. Tapi namanya blockchain itu adalah jurnal yang terdistribusi. Dan dia tidak dapat dimodifikasi, dia cuma bisa ditambahkan. Karena sifat ini, ia tidak dapat diubah dengan mudah, tersebar di seluruh jaringan. Di sini ada berbagai jaringan, dan jurnalnya dari semuanya. Dalam arti ini, sebenarnya blockchain adalah pencatatan kepemilikan sebuah barang secara terdistribusi. Bitcoin ataupun kripto adalah salah satu bentuk penggunaan blockchain. Contohnya, ya Bitcoin lah, semua orang udah tahu. Dogecoin juga. Blockchain itu juga berkembang menjadi smart contract. Smart contract, kalau dulunya ini untuk mencatat data doang, transfer masuk, transfer keluar. Sekarang smart contract ini dapat menjadi sebuah program kecil. Jadi, untuk melakukan pengecekan dan lain-lain. Smart contract ini nanti akan digunakan lebih lanjut dalam NFT.
Nah, cryptocurrency itu sendiri, mata uang terdesentralisasi, tidak dapat diintervensi. Maksimumnya itu 21 juta Bitcoin. Beda dengan fiat currency gitu ya, dapat diatur, Bitcoin itu nggak bisa. Jadi lebih mirip dengan emas. Gambarannya Februari 2011 $1, November 2021 $67.000. Nggak kira-kira emang naiknya. Nah, kritik umum pada kripto adalah volatilitas tinggi, skalabilitas, rentan penipuan, dan dampak lingkungan. Nah, Marcuse mungkin kalau dia masih hidup, dia akan melakukan kritik terhadap cryptocurrency. Karena penggunaan teknologi yang bukan untuk masyarakat secara umum, tapi terhadap kepentingan kapitalisme lagi. Nah, mungkin masuk kepada topik yang ini juga. NFT adalah sebuah smart contract dari blockchain yang dapat diperjualbelikan. Ada fungible token dan non-fungible token. Fungible token adalah misalnya Bitcoin, Ether, Dogecoin gitu. Uang kertas kita, itu mau uang kertas yang 100 ini maupun 100 sana, nggak ada artinya, nggak bisa ditukar. Ya, sama-sama aja. Tapi kalau yang namanya non-fungible, antara yang satu dengan yang lain, itu berbeda. Contohnya, tadi ada Beeple, Gozali, Newton 8 gitu. Di sini adalah contoh NFT seninya Beeple yang terjual $69,3 juta. Hanya ada satu token dalam dunia, walaupun gambarnya itu bisa diduplikasi berkali-kali tanpa batas. Gambar ini saya download aja ini, tapi nilainya bukan $69,3 juta gitu. Tidak ada nilainya. Nah, tokennya cuma ada satu. Nah, lagi-lagi ada konsep scarcity di mana objek acuan itu bisa dinikmati. Kita bisa lihat gitu ya. Tapi kepemilikannya hanya ada satu di dunia. Nah, kelangkaan tersebut sebenarnya adalah kelangkaan yang dibuat sendiri. Manufacture scarcity. Transaksi dilakukan melalui lelang seperti lelang seni kelas tinggi dan juga digunakan dalam video game ataupun hal-hal lain. Dalam arti tertentu, semua segmen kehidupan kita dapat dijadikan NFT. Ada dua pemaknaan yang mungkin di sini. Pertama adalah dominasi exchange value pada hampir seluruh kehidupan manusia. Kemudian kedua adalah keinginan kembali untuk kepada sifat oratis dari seni. Adanya keinginan untuk sakralisasi lagi. Namun sakralisasi ini adalah sakralisasi secara kapitalis gitu. Nah, kritik Marcuse sebenarnya ada beberapa. Argumen Marcuse mengenai keterlibatan dunia itu tidak didukung dengan data. Bahkan dia mungkin tidak memperhatikan kondisi di negara berkembang. Proletar itu benar nggak sih terintegrasi ke sistem? Karena pemberontakan itu sebenarnya masih ada. Kemudian jika masyarakat satu ini masih benar, masih banyak protes. Gitu. Kemudian teknologi yang dianggap Marcuse dapat memberikan kebebasan, malah kadang-kadang menyakitkan gitu. Zoom meeting seperti ini, kalau kita kerja di korporasi, itu nggak berhenti gitu. Nah, kemudian subversivitas seni itu mudah dikooptasi, sehingga sulit dikatakan sebagai dimensi yang tidak tersentuh prinsip realitas. Dari sisi NFT sendiri, sebenarnya ada asimilasi kapitalisme ke dalam dunia seni. Dunia seni sendiri sudah memiliki komersialisme, itu betul. Namun dalam NFT, pengaruh ini menjadi masif dan massal. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita bilang kepemilikannya terhadap apa? Kepemilikan NFT sebenarnya kepemilikan terhadap kepemilikan itu sendiri. Yang dipertukarkan itu sebenarnya bukan seni, tapi adalah token kepemilikan. Ini menjadi sebuah fetisisme komunitas baru, nilai tukar bukan pada barang produksi massal, hingga pada barang massal yang dipersepsi memiliki keunikan dan mistifikasi. Jadi ada juga kooptasi untuk subkultur ke dalam NFT. Jadi banyak yang mengatakan NFT itu adalah mendukung kaum kulit hitam, mendukung kaum Latin dan lain-lain. Tapi ini adalah sebuah macam kooptasi subkultur kepada kapitalisme yang baru. Adanya pembanalan seni karena kita tidak lagi menganggap seni itu sebagai sesuatu yang bermakna. Yang penting adalah exchange value-nya. Saat ini seni masih berkisar pada seni populer dan belum pada high art, tapi tidak menutup kemungkinan kecenderungan ke arah sana. Mungkin presentasinya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin kita bisa masuk ke tanya jawab. Mohon maaf, tadi mungkin agak. Terima kasih Bung Antonio dengan semangat yang bergelora menyampaikan tentang teman-teman sekalian. Kalau saya mau membantu, keywordnya adalah Marcuse itu sendiri. Jadi teman-teman kalau mau ada yang mau menggali lebih dalam tentang Marcuse, silakan bertanya. Kedua adalah seni, dan selanjutnya adalah kapitalisme lanjut di masa Marcuse, dan juga kapitalisme digital di masa